Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan fitur pembelian cepat yang ada pada aplikasi Silktokmas. Sebelum masuk ke penjelasan, pastikan Bapak Ibu telah mengaktifkan fitur pembelian cepat. Untuk mengaktifkannya sendiri, Bapak Ibu masuk ke bagian menu, ke utilitas, kemudian ke pengertian toko, kemudian pilih pembelian cepat. Nah, di sini ada aktifkan pembelian cepat. Bapak Ibu aktifkan ini, kemudian simpan pengaturan. Setelah simpan pengaturan, di sini maka pembelian cepat akan ada di bagian menu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke penjelasan pembelian cepat, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pembelian dengan pembelian cepat. Untuk pembelian sendiri digunakan untuk pembelian emas atau perhiasan yang sudah memiliki data di sistem toko. Pada proses ini, barang dapat disesuaikan dengan data yang ada, seperti nomor transaksi, informasi produk, atau riwayat pembelian sebelumnya. Dan untuk pembelian cepat sendiri, itu digunakan untuk melakukan pembelian emas atau perhiasan yang tidak memiliki data atau riwayat di sistem toko. Misalnya seperti emas temuan, emas yang suratnya sudah lama hilang, ataupun emas yang tidak diketahui riwayat pembelian sebelumnya. Oke, baik Bapak Ibu, setelah saya menjelaskan perbedaan antara pembelian dengan pembelian cepat, kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu pembelian cepat. Bapak Ibu dapat mengklik pembelian cepat, maka ada 5 fitur dari pembelian cepat. Pertama yaitu data pembelian cepat, pembelian baru, laporan pembelian cepat, pembelian harian, dan pembelian bulanan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pembelian baru. Bapak Ibu dapat mengkliknya dan akan masuk ke tabelnya. Di sini form pembelian baru. Bapak Ibu dapat menginputkan transaksi seperti contoh yang saya akan contohkan. Bapak Ibu dapat menentukan tanggal transaksinya, saya contohkan hari ini. Dan untuk kategorinya dari pelanggan ataupun supplier, Bapak Ibu dapat tentukan. Saya tentukan itu dari pelanggan. Bapak Ibu juga bisa menginputkan nama pelanggan atau suppliernya. Saya contohkan pelanggannya Bapak Wahid. Sini untuk detail perhiasannya Bapak Ibu bisa masukkan nama barang, jumlah, status barang, berat, dan harga, serta potongannya. Saya contohkan di sini untuk nama barangnya kalung, dan untuk jumlah kalungnya sendiri itu 1. Statusnya Bapak Ibu bisa pilih. Jika mau nambah status, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman pembelian, saat kepotongan master buyback, dan Bapak Ibu bisa tambah data di sini. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan kategori barangnya, mau baik atau rusak ataupun apapun itu. Dan untuk potongannya pun Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu mau inputkan. Klik simpan jika sudah, karena sudah data di sini sudah ada. Jadi kita langsung aja masuk kembali ke sini. Kita contohkan status barangnya itu siap jual dan beratnya itu ada di 3 gram. Dan untuk harga per gramnya itu menyesuaikan dengan harga sekarang. Bapak Ibu dapat menginputkannya. Saya contohkan yaitu harganya 500.000 dan potongannya itu 100.000. Nah, sini akan otomatis ditotalkan, dan Bapak Ibu ketika mau menambah barang lagi, Bapak Ibu bisa klik tambah item dan cin jumlahnya itu Bapak Ibu bisa inputkan yaitu 2, dan statusnya itu rusak total contohnya, dan beratnya itu 4. Dan saya contohkan lagi, ini harganya itu 600.000 dan potongannya itu ada di 200.000. Nah, Bapak Ibu pun bisa menghapus tabel yang di sini. Di sini klik hapus. Saya contohkan lagi. Sini klik hapus yang di sini. Maka akan terhapus otomatis. Bapak Ibu ketika sudah menginputkan semuanya, Bapak Ibu bisa simpan transaksi. Klik simpan. Dan data pun akan berhasil disimpan. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembelian cepat yang ada di fitur data pembelian cepat.
Nah, di sini kita masuk ke data pembelian cepat. Data pembelian cepat ini adalah riwayat inputan dari yang tadi pembelian baru. Inputannya itu masuk ke sini. Bapak Ibu bisa mengecek lewat transaksi yang terjadi hari ini maupun kemarin. Ini Bapak Ibu saya contohkan di bulan Juni ini dari tanggal 1 hingga sekarang transaksi yang terjadi itu apa aja. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Dan untuk search juga bisa Bapak Ibu search nama, contohnya mau Pak Wahid aja nih yang mau di sortirnya, yang mau dipisahkan gitu. Nah, contohnya yang lain bisa Bapak Dustin tuh. Bapak Dustin pun bisa langsung ke sini. Kemudian Bapak Ibu mau mengedit nih, Bapak Ibu bisa edit di sini. Edit. Nah, untuk potongannya contohnya nurun nih Bapak Ibu, potongannya jadi segini. Bapak Ibu bisa edit dan langsung simpan transaksi. Simpan transaksi. Nah, data berhasil disimpan. Kita coba lagi untuk mengubah yang ini Bapak Ibu, yang nomor 2 nih. Kita coba lagi ubah nih, edit lagi. Kita ininya kurangin jadi 10.000 aja. Oke, kita simpan. Simpan. Oke, maka akan tersimpan secara otomatis. Kita lihat lagi. Nah, maka akan berbeda ya Bapak Ibu dari sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu mau mengprint atau mencetak, Bapak Ibu bisa klik bagian cetak faktur, dan Bapak Ibu akan bisa mencetaknya. Saya contohkan seperti di sini lagi, saya contohkan lagi. Oke, Bapak Ibu, ini bisa dicetak semua. Saya contohkan semua. Oh, bisa dicetak semua. Di sini juga bisa dihapus. Saya mau coba hapus data yang tadi kita input. Nah, maka akan terhapus Bapak Ibu. Kita coba lagi lihat yang di sini. Today. Nah, maka akan terhapus data yang ada di sini. Ini Bapak Ibu bisa mengedit, mencetak, dan menghapus data yang ada di data pembelian cepat. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu laporan pembelian cepat. Kita klik. Oke, kita sudah masuk ke halaman laporan pembelian cepat. Sini Bapak Ibu bisa mencetak laporan pembelian cepat dari tanggal tertentu hingga tanggal tertentu. Saya contohkan dari bulan Juni ini sampai hari ini. Dan Bapak Ibu bisa memfilter barangnya. Saya contohkan siap jual dulu. Kita cetak. Nah, maka yang siap jual ini ada 3. Dan untuk yang saya contohkan lagi rusak total, kita cetak lagi. Maka hasilnya juga 3. Ini berbeda ya Bapak Ibu. Bisa dilihat data yang dicetak itu berbeda. Dan kita bisa juga untuk cetak dari Excel ini. Dari cetak. Nah, juga sekalian dulu cetak yang siap jual. Oke, Bapak Ibu, nanti kita cek. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah hasil dari Excel. Ini yang bagian siap jual. Dan ini yang bagian rusak jual. Ini ke filter otomatis sama seperti yang di PDF. Bapak Ibu di sini juga bisa melakukan pembelian cepat hari ini ya untuk cetaknya nih. Baik, misal Bapak Ibu mau cetak hari ini aja, bisa langsung sini cetak. Nah, karena di sini nggak ada yang beli untuk hari ini, data yang tadi kita inputnya sudah dihapus juga, makanya ini kosong. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu di bagian pembelian harian. Sini adalah rekapan pembelian untuk hariannya Bapak Ibu. Ketika di hari Senin ada transaksi ataupun di hari lain ada transaksi, maka akan tercatat secara otomatis. Jikalau tidak, maka tercatatnya itu 0. Nah, sini ini yang tercatat di tanggal 24. Jika Bapak Ibu mau mengecek lebih detail, Bapak Ibu bisa klik bagian yang ini. Nah, maka akan muncul dari total kuantiti hingga nama barang. Jika mau ngecek total jumlah dari pembeliannya berapa, maka Bapak Ibu bisa mengecek di bagian total. Bapak Ibu bisa mengkliknya dan akan muncul seperti ini. Ada totalnya dan ada
tanggalnya. Oke, kita lanjut di bagian pembelian bulanan Bapak Ibu. Nah, ini sama seperti di pembelian cepat yang harian, tapi perbedaannya ini adalah total dari 1 bulan sekali. Jadi ketika 1 bulan ini ada berapa yang beli, maka akan ditotalkan di sini. Tadi ada 8 di bulan Juni. Sama Bapak Ibu mau cek detailnya, maka pencet yang tadi, maka akan muncul seperti nama dan kualitinya juga atau totalnya. Untuk total RP-nya Bapak Ibu juga bisa cek di sini, maka akan muncul semua. Baik Bapak Ibu, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.